Tampaknya kita akan memberi selamat secara langsung kepada Pak Dekarwo dan Gus Ipul di Surabaya ini. Sudah ada rekan Desa Apridini di sana bersama Pak Dekarwo. Ya, Desa, bisa dengar? Pinasti dan juga saudara, sore hari ini suasana meriah masih terasa di posko pemenangan atau tepatnya di rumah dinas Pak Dekarwo, Gubernur incumbent. Di sini suasana riuh sekali, tidak hanya para pendukung atau dari tim pemenangan, tapi juga masyarakat turut berkumpul di sini untuk merayakan bagaimana kemenangan yang dirasakan oleh pasangan cagup-cagup nomor 1, yakni Soekarwo dan Saifullah Yusuf. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Pak Dekarwo dan juga Gus Ipul. Pak De, ini apakah kehadiran dari Ibu Khofifah kemarin sempat membuat deg-degan dan akhirnya lega gitu Pak? Sudah keluar hasil quick count, Bapak menjadi nomor 1. Bagaimana perasaannya Pak? Ada proses sebetulnya sebelum beliau masuk, maka kemudian survei kita tinggi, terus ada kepastian masuk, ya real kepastian sekarang seperti ini. Saya kira siapapun yang kompetisi dengan baik, belajar demokrasi dengan jujur, dan kemudian menghargai keputusan-keputusan masyarakat, saya kira ini bagus sekali. DKI kemarin bagus, Jawa Barat bagus, Jawa Tengah bagus, Jawa Timur kita 2 tahun. Jadi menurut pendapat saya ada kekurangan. Mari kita terima apa adanya itu dengan bagus. Berbicara dengan Gus Ipul, apa sih Gus kira-kira program dari Karsa Jilid 2 ini yang rencananya akan membuat mungkin seperti gebrakan begitu untuk Jawa Timur agar lebih baik ke depan? Silakan Gus. Ya, Pak D kan selama 4 tahun ini punya beberapa program terobosan untuk mempercepat proses-proses pembangunan. Katakanlah misalnya mengurangi kemiskinan. Itu kan kita harus cari jalan yang lebih cepat. Nah, Pak D punya yang disebut Jalin Kesra, jalan lain menuju kesejahteraan, di mana ini menyasar kepada yang sangat miskin. Baik. Nah, khusus program seperti ini adalah program dengan anggaran khusus. Nah, itu bentuk-bentuk terobosan. Jadi kita tidak hanya bisnis as usual ya, tapi juga kita ingin lebih cepat, sampainya itu lebih cepat. Terobosan-terobosan, misalnya perizinan. Ada di sini pelayanan perizinan yang dibentuk oleh Pak Gubernur selama 2 tahun terakhir ini, yaitu pelayanan 1 atap. Kalau dulu ngurus izin perlu 2 bulan, 60 hari, cukup dengan 17 hari atau 12 hari sudah selesai. Baik, tentunya Pak D dan juga Gus Ipul, pasti masyarakat Jawa Timur sudah tidak sabar nih menunggu pelantikan bulan Februari mendatang ya Pak ya? Iya. Kita tunggulah proses. Kita tunggu proses rekapitulasi manual juga ya. Ya, baik. Dan di studio kami saat ini sudah ada Saiful Mujani. Bang Saiful, mungkin ada pertanyaan Bang, pertanyaan spesial nih katanya buat Pak Dekarwo. Ya. Silakan Bang Saiful. Halo, Pak D dengar nggak? Halo Bang. Oke. Apakah hasil ini walaupun belum resmi sesuai dengan yang Pak D harapkan? Saya kira saya dengan Gus Ipul menerima apa adanya seperti ini bagian daripada pikiran-pikiran yang amanah sebetulnya. Jadi kami menerima, tapi inilah produk demokrasi yang dengan segala kekurangannya kita semua harus menerima. Cari yang jangan kemudian cari permasalahan yang harus disama-samakan, harus dibeda-bedakan. Tapi inilah satu realitas politik belajar. Baru 2 kali kita belajar demokrasi langsung. Pak D, di dalam pengamatan kita di lapangan, salah satu unsur yang membuat Pak D dipilih kembali sebagai gubernur itu masyarakat umumnya puas dengan kinerja Pak D. Kenapa sih orang Jawa Timur puas sama kinerja Pak D? Emang Pak D berbuat apa? Ya, pertama perbuatan yang sangat kualitatif adalah rukun dengan wagubnya. Ini jarang, ini ada 6% saja di Indonesia. Ini Bang, yang lain semua demonstran kita kumpulkan untuk merumuskan kebijakan di Jawa Timur. Jadi kalau pada saat menyusun program itu semua demonstran kita kumpulkan. Mulai buruh, mulai demonstran sapi, demonstran beras, mahasiswa, Presiden BEM itu ada 212 ikut. Dan ini tadi dari ITS BEM datang ke sini memberikan support bahwa kami masih ada waktu lagi untuk kerjasama dengan Pemda ngurusi sanitasi komunal di Sungai Brantas. Saya kira ini satu awal yang bagus. Jadi pekerjaan yang paling serius adalah mengajak semua masyarakat
di dalam perumusan kebijakan, yaitu partisipatoris seperti ini. Gus Ipul, kita bisa. Ya, silakan. Gus Ipul, halo. Iya. Kalau kita lihat peta, halo Gus Ipul, kalau kita lihat peta dukungan, Iya? oh oke, Gus Iya, Ipul nggak oke. dengar ya? Iya. Oh baik, terima kasih. Oke, baik saudara. Itu Iya, tadi Halo. ini ada sedikit pertanyaan dari studio. Mungkin ini terkait dengan isu-isu sentral yang sering terjadi di Jawa Timur. Salah satunya mungkin kriminalitas, kemudian konflik agama dan lain-lain begitu. Lalu lantas di sini mungkin Gus Ipul dan Pak Dekarwo yang dikenal sangat nasionalis dan religius begitu, Gus. Bagaimana ke depan untuk mengatasi konflik-konflik internal di Jawa Timur ini, yang konfliknya ini basisnya adalah konflik agama begitu dan lain-lain. Bagaimana Gus ke depannya? Ya, kuncinya adalah komunikasi ya. Betul. Pak D ini termasuk saya kira gubernur yang intensif untuk melakukan komunikasi dengan semua elemen-elemen yang dianggap bisa ikut menyelesaikan satu masalah. Baik. Ya, jadi misalnya isunya isu buruh, ya teman-teman buruh diajak bicara semua gitu. Kalau ada potensi-potensi konflik memang, tapi yang ya ini diajak bicara gitu. Di sini ada potensi konflik antar supporter. Ya ini nggak sering kali Pak D bersama Kapolda, Pangdam kumpul terus untuk mencari jalan yang terbaik lah. Jadi yang potensial-potensial seperti itu kita dekati dan Pak D mimpin langsung gitu. Dan intinya sepertinya kultur atau budaya yang dibangun oleh Karsa ini adalah keterbukaan dan juga rembuk ya Pak ya, urun rembuk begitu ya, untuk seluruh lapisan masyarakat agar dapat membawa Jawa Timur lebih baik ke depan. Dan yang menarik tadi sudah sempat dinyatakan oleh Pak Dekarwo dan Gus Ipul bahwa ini adalah kemenangan rakyat Jawa Timur ya Pak ya, Betul. tidak hanya kemenangan dari Karsa saja. Dan semoga Soekarwo dan Saifullah Yusuf dapat membawa Jawa Timur ke depan lebih baik. Terima kasih atas partisipasinya dalam Pilkada Jawa Timur. Kembali ke Retno Pinasti di studio.